Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Abdul Fitriah, NPM 2501031042. Saya akan membacakan hasil PPT yang berjudul Sistem Hak Asasi Manusia dan Konsep Demokrasi Konstitusional, serta mendiskusikan tantangan dalam penegakan hukum dan HAM Indonesia. Latar belakang. Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semua aspek kehidupan bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku sebagai fondasi untuk mengatur hubungan negara warga dan menjamin ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum. Perlindungan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum dan telah diakui serta dijamin Indonesia melalui konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah 1. Bagaimana sistem hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hak asasi di Indonesia. 3. Apa yang dimaksud dengan demokrasi konstitusional di Indonesia. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sistem hukum di Indonesia, untuk memahami konsep dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, untuk menjelaskan demokrasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya menganut sistem hukum campuran atau mixed legal system yang dipengaruhi oleh hukum Eropa kontinental atau civil law, hukum adat dan hukum Islam. Pengaruh hukum Eropa kontinental terlihat dari penggunaan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama. Sementara itu, hukum adat dan hukum Islam tetap diakui dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sumber hukum di Indonesia terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah. Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Temuan, hak asasi manusia di Indonesia dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai dasar hukum perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, hak beragama, dan hak memperoleh keadilan serta hak atas kesejahteraan. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara tanpa diskriminasi. Meskipun telah memiliki perangkat hukum yang memadai, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, baik dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia ringan maupun berat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada komitmen dan integritas aparat penegak hukum. Hasil, demokrasi konstitusional Indonesia adalah demokrasi yang dijalankan berdasarkan konstitusi. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Ciri utama demokrasi konstitusional di Indonesia antara lain adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta jaminan terhadap hak-hak warga negara. Demokrasi konstitusional juga menempatkan hukum sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan rakyat. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum yang bersifat campuran dan berlandaskan
pada Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hak asasi manusia telah diatur secara konstitusional dan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Demokrasi konstitusional di Indonesia menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara. Namun demikian, pengakuan hukum di Indonesia masih menghadap berbagai tantangan, seperti lemahnya integritas aparat penegak hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum yang adil dan berkeadilan. Sekian, terima kasih.